Wahai jiwa terpilih, apakah Anda pernah merasakan suatu keresahan yang mendalam meski memiliki potensi luar biasa, tekad yang kuat, dan niat mulia untuk memberikan manfaat bagi orang lain? Mengapa seringkali mereka yang memiliki tujuan hidup yang lebih besar, yang dilahirkan dengan hati yang penuh kasih, justru menghadapi tantangan yang berat, khususnya dalam hal finansial? Mengapa mereka yang tampaknya tidak terbebani oleh panggilan hidup yang lebih tinggi justru bisa berkembang dengan mudah sementara yang lainnya seolah-olah terjebak dalam kesulitan? Mungkinkah ini merupakan sebuah ujian hidup, atau adakah sebuah tujuan yang lebih dalam yang sedang terbentuk di balik perjalanan ini? Pada kesempatan kali ini, mari kita membuka cakrawala pemahaman kita mengenai misteri kehidupan yang sering kali tak dapat dipahami dengan mudah. Kita akan mencoba untuk melihat lebih jauh mengapa mereka yang seolah dipilih untuk perjalanan hidup yang lebih bermakna sering kali harus menghadapi kesulitan dalam hal finansial. Percayalah, wahyu yang akan Anda dengar ini bukan hanya akan memberi Anda wawasan yang baru, tetapi juga mampu mengubah cara pandang Anda terhadap berbagai permasalahan dalam hidup. Bahkan, apa yang Anda dengar bisa membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan memberikan kekuatan baru bagi Anda dalam menjalani setiap tantangan kehidupan. Izinkan kami untuk berbagi kisah inspiratif tentang seorang gadis muda bernama Angela. Kehidupannya dimulai dalam situasi yang penuh dengan tantangan dan hambatan, tetapi dari sanalah ia menemukan panggilan hidup yang besar dalam perjalanannya untuk mengubah takdir hidupnya dan membebaskan generasi keluarganya dari kemiskinan. Angela menghadapi berbagai rintangan yang tak terbayangkan. Namun kisahnya justru membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang makna dari perjuangan dan kesulitan. Tidak jarang, kita merasa terpuruk ketika menghadapi masalah, terutama dalam aspek finansial. Kita cenderung berpikir bahwa kekurangan berarti kita ditinggalkan atau tidak diberkati oleh alam semesta. Padahal kenyataannya, kekurangan itu bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membentuk dan memperkuat karakter kita. Tidak dapat dipungkiri, seringkali kesulitan yang kita hadapi terasa berat dan hampir tidak tertahankan. Namun, percayalah bahwa setiap rintangan yang muncul dalam hidup kita memiliki tujuan yang lebih besar, yang akan membawa kita pada peran yang lebih agung dalam hidup ini. Mungkin kita tidak selalu bisa melihat dengan jelas alasan di balik setiap ujian yang diberikan, tetapi dengan keyakinan yang kuat dan hati yang terbuka, kita akan mampu memahami bahwa setiap tantangan adalah bagian dari proses yang membawa kita menuju tujuan yang lebih mulia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah setia mendukung kami. Terima kasih atas langganan, like, dan komentar yang telah Anda berikan. Dukungan Anda merupakan cahaya yang menerangi jalan kami dan memberikan semangat untuk terus berbagi kebaikan. Kami sangat menghargai setiap bentuk kebaikan yang Anda tunjukkan. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar dengan angka 99 sebagai tanda komitmen Anda untuk mewujudkan niat baik Anda kepada alam semesta. Biarkan video ini terus berputar, bahkan saat Anda tidak sedang menontonnya, karena energi yang terkandung di dalamnya begitu kuat. Semakin Anda menyerap energi positif ini, semakin besar dampaknya bagi hidup Anda. Semoga setiap pesan yang disampaikan dalam video ini tidak hanya menjadi sekadar kata-kata, tetapi benar-benar menjadi sebuah pencerahan yang membawa kedamaian, kekuatan, dan pengertian baru dalam menjalani perjalanan hidup Anda. Kita semua sedang dalam perjalanan yang penuh makna, dan setiap langkah yang kita ambil, tidak peduli seberapa berat atau mudahnya, membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup yang lebih tinggi. Maka mari kita jalani perjalanan ini dengan penuh keyakinan dan cinta, menyadari bahwa setiap tantangan adalah batu loncatan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Sekarang mari kita renungkan wahyu-wahyu mendalam ini satu persatu. Bab 1. Kehidupan mengajarkan kita untuk bergantung pada kekuatan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan semesta alam, bukan pada harta duniawi. Pahami ini sahabatku, kekayaan dunia seringkali menjadi penghalang yang mengalihkan kita dari ketergantungan sejati pada kekuatan yang lebih besar.
Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kekayaan seolah-olah harta adalah segalanya. Namun, izinkan aku mengingatkanmu bahwa yang lebih besar adalah kekuatan yang mengalirkan segala yang kita butuhkan. Ketika kita melihat perjalanan orang-orang yang dipilih untuk tujuan mulia, kita menyadari bahwa tidak kekayaan materi yang menopang mereka, tetapi kekuatan yang lebih tinggi yang memberi mereka petunjuk. Kehidupan mengajarkan kita bahwa manusia hidup bukan hanya dari apa yang tampak di dunia ini, tetapi dari setiap petunjuk yang datang dari sumber yang lebih tinggi. Terkadang dalam perjalanan hidup kita mungkin merasa kekurangan, namun ini adalah saat di mana kita diajarkan untuk melihat lebih dalam. Ketika kita merasa tidak cukup, itulah saatnya untuk mengingat bahwa jika kita memiliki hubungan dengan kekuatan yang lebih tinggi, kita memiliki segalanya. Ketiadaan kelimpahan finansial bukanlah tanda kekurangan, tetapi kesempatan untuk memperdalam iman kita, untuk mengingatkan kita bahwa ketergantungan kita pada dunia adalah sementara, dan hanya pada kekuatan yang lebih tinggi, kita menemukan kedamaian sejati. Mungkin kita merasa tidak memiliki apa-apa, tetapi kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bab 2. Kehidupan menguji ketulusan hati kita. Sekarang mari kita bicara tentang ketulusan hati. Kadang-kadang kesulitan finansial datang sebagai ujian bagi niat kita. Uang bisa menjadi cermin yang menunjukkan siapa kita sebenarnya. Apakah kita mengikuti jalan hidup yang lebih tinggi? Ataukah kita terjebak dalam keinginan duniawi? Apakah kita mengejar kekayaan atau mengejar tujuan yang lebih luhur? Kehidupan mengingatkan kita bahwa kita tidak dapat melayani dua tujuan yang bertentangan. Ujian ini hadir untuk menghilangkan kesombongan, kemandirian yang semu, dan keinginan yang mengarah pada keserakahan. Kehidupan membiarkan kita merasakan perjuangan finansial untuk mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam pada diri kita sendiri, untuk menguji motif hati kita. Saat berkat datang, apakah kita akan menggunakannya untuk tujuan yang lebih besar, untuk kebaikan bersama, dan untuk memberi? Ujian ini hadir bukan untuk menghukum, tetapi untuk memurnikan hati kita. Ketika kekayaan datang, apakah kita akan tetap setia pada tujuan mulia kita dan menggunakannya untuk memberi manfaat kepada orang lain? Ujian ini adalah untuk membantu kita menjaga integritas dan ketulusan hati kita, sehingga ketika saatnya tiba, kita dapat menggunakan segala yang diberikan dengan bijaksana dan penuh rasa syukur. Bab 3. Anda belum cukup dewasa untuk menangani berkat yang besar. Kehidupan ini mengajarkan kita bahwa berkat yang datang terlalu cepat seringkali bisa mengalahkan kita jika kita belum siap untuk menerimanya. Tidak hanya kesiapan materi yang penting, tetapi juga kedewasaan spiritual yang menjadi dasar bagi segala hal. Ketika kita belum matang dalam diri, berkat yang datang justru bisa disalahgunakan, seperti air yang mengalir deras tanpa ada wadah yang cukup kuat untuk menampungnya. Di dalam proses kehidupan ini, ada waktu untuk pembentukan, waktu untuk mengasah diri, dan waktu untuk membangun karakter yang dapat mengelola segala yang diberikan kepada kita. Setiap keterlambatan bukanlah penolakan, tetapi adalah sebuah persiapan yang lebih dalam. Alam semesta sedang mempersiapkan Anda untuk menerima berkat yang lebih besar, yang tidak hanya untuk Anda, tetapi juga untuk orang lain dan untuk tujuan yang lebih tinggi. Bab 4. Perang spiritual dan serangan energi negatif. Ketika Anda merasakan kesulitan, itu bukan semata-mata akibat dari tindakan Anda, tetapi mungkin juga karena energi besar yang Anda bawa. Anda memiliki potensi yang luar biasa, dan terkadang, hal ini menarik perhatian kekuatan yang berusaha menghalangi jalan Anda. Konflik dalam kehidupan material bisa menjadi refleksi dari pertarungan yang lebih besar dalam dunia spiritual. Jangan salah paham, perlawanan yang Anda hadapi adalah tanda dari kekuatan besar yang ada dalam diri Anda. Saat Anda menghadapi rintangan, itu seringkali berarti bahwa Anda sedang mendekati titik perubahan yang signifikan. Ingatlah bahwa Anda tidak berperang sendirian. Anda dikelilingi oleh kekuatan yang mendukung Anda, dan Anda akan keluar dari pertempuran ini lebih kuat dan lebih siap. Setiap kesulitan finansial yang Anda alami adalah bagian dari proses yang lebih besar,
di mana Anda dibentuk untuk menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam mengelola apa yang akan datang. Bab 5. Anda sedang dalam musim persiapan untuk keajaiban besar. Saat ini Anda mungkin merasa tertekan atau terhambat dalam aspek finansial, namun ingatlah bahwa setiap tantangan yang Anda hadapi adalah bagian dari persiapan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Alam semesta memiliki cara yang unik untuk mempersiapkan kita dengan menghadirkan kesulitan yang membentuk kita menjadi individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Setiap ujian yang Anda hadapi bukanlah suatu kebetulan, melainkan bagian dari proses yang lebih besar, seperti seorang pembuat patung yang membentuk batu kasar menjadi karya seni. Demikian pula hidup Anda sedang dibentuk dengan cara yang tidak terlihat. Ini adalah musim di mana ketahanan, kebijaksanaan, dan kepercayaan diri Anda sedang dibangun. Ketika Anda keluar dari musim ini, Anda akan lebih siap untuk menerima berkat yang lebih besar dan menjalankan peran yang lebih penting dalam perjalanan hidup Anda. Keberanian Anda untuk bertahan dan berkembang akan menjadi dasar bagi segala yang datang setelahnya. Bab 6. Alasan lain mengapa perjalananmu belum melimpah dengan kekayaan adalah karena alam semesta ingin melindungimu dari potensi bahaya yang datang bersamanya. Dalam kebijaksanaannya ada pemahaman bahwa kekayaan bisa menjadi ujian bagi hati dan jiwa. Ia bisa mengalihkan perhatian, membawa kesombongan dan keserakahan, serta mengaburkan fokus pada tujuan sejati yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam kasih-Nya, mungkin saat ini Anda belum diberikan kelimpahan materi karena jiwa Anda sedang dipersiapkan untuk menanggungnya dengan bijaksana. Kekurangan yang Anda alami bukanlah hukuman, tetapi lebih kepada bentuk perlindungan. Alam semesta sedang menjaga Anda dari godaan kekayaan yang dapat menguasai dan mengubah arah hidupmu. Kekayaan bisa mengaburkan pandangan dan memberi ilusi bahwa Anda mandiri, sehingga melupakan bahwa segala yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Dalam kebijaksanaannya, mungkin ini adalah waktu untuk Anda tumbuh lebih kuat secara spiritual, agar suatu hari nanti Anda dapat menerima berkat tersebut tanpa kehilangan jati diri dalam prosesnya. Ada waktu untuk segala hal, dan mungkin saat ini bukan waktu untuk mengabdi kepada materialisme, tetapi untuk menguasai kedalaman batin yang lebih tinggi. Bab 7. Sebuah pengalihan fokus ilahi. Terkadang, ketidakcukupan materi yang Anda rasakan adalah cara alam semesta mengarahkan perhatianmu dari keinginan duniawi menuju kehendak yang lebih tinggi. Ingatlah, anak jiwa, bahwa kemakmuran sejati tidak diukur dari jumlah harta, tetapi dari kedamaian dan keharmonisan batin dengan tujuan ilahi. Banyak di antara kalian yang merasakan perjuangan finansial sebagai tanda bahwa sekarang saatnya untuk berhenti mengejar kesuksesan yang bersifat sementara dan mulai mencari makna yang abadi. Kesulitan finansial yang Anda hadapi adalah cara alam semesta mengingatkan hidupmu lebih dari sekadar pencapaian materi. Fokuslah pada hal-hal yang lebih tinggi yang memberikan kedamaian dalam diri, dan bukan hanya pada apa yang bisa dilihat dengan mata fisik. Kadang-kadang, dalam perjalanan hidup, kesulitan finansial datang sebagai sarana untuk membuka pandanganmu, menghapus gangguan, dan memfokuskan hatimu pada panggilan yang lebih dalam dan lebih tinggi yang ada untukmu. Ketika aliran materi mengalir, deras mudah untuk terperangkap dalam pencarian kesenangan duniawi. Namun saat aliran itu terhenti, segala sesuatu berubah. Anda mulai bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya penting bagiku, dan dalam keheningan itu, sebuah suara batin mulai berbicara, mengarahkanmu pada tujuan hidup yang lebih besar. Sebuah panggilan yang seringkali tidak berhubungan dengan keuntungan duniawi, tetapi lebih kepada ganjaran yang abadi. Dalam kekurangan finansial, ada ruang untuk menemukan kembali prioritas hidup yang lebih sejati, mendorongmu untuk melayani orang lain, dan mengikuti panggilan yang melampaui segala bentuk materi. Bab 8. Untuk menumbuhkan empati dan kasih sayang terhadap sesama. Izinkan saya mengingatkanmu, wahai jiwa terpilih, perjuangan finansial memiliki cara yang lembut untuk membuka hatimu terhadap mereka yang juga berjuang. Dalam setiap masa kekurangan, ada kesempatan untuk mengembangkan empati yang mendalam. Saat Anda melewati musim ketidakpastian ini, Anda menjadi lebih peka terhadap kesulitan orang lain, dan ini adalah pelajaran yang tak dapat dipelajari di kelas manapun. Anda memahami kecemasan yang datang dengan tagihan yang menumpuk, keresahan,
mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan ketakutan tentang masa depan. Semua ini membentuk hatimu untuk tidak hanya menerima berkat, tetapi untuk membagikannya. Anda akan menjadi saluran kasih dan kebaikan yang mengalir untuk mereka yang masih dalam kesulitan. Bab 9. Memutus siklus lama. Ada kalanya kesulitan yang Anda hadapi bukan hanya milikmu sendiri, melainkan bagian dari perjalanan untuk memutus siklus lama yang telah mengikat keluargamu selama generasi-generasi sebelumnya. Ini bukan hanya tentang menghadapi masa kini, tetapi tentang membebaskan masa depan anak-anakmu, cucu-cucumu, dan keturunanmu yang akan datang. Kadang, untuk melepaskan diri dari pola masa lalu, kita harus melalui perjalanan yang penuh tantangan. Perjuangan yang Anda alami sekarang adalah bagian dari proses untuk membebaskan keluargamu dari keterbatasan yang telah berlangsung lama. Dalam perjuanganmu, Anda akan memperoleh kebijaksanaan dan kekuatan untuk mengubah arah masa depan keluargamu. Meskipun Anda merasa terbatas sekarang, ingatlah bahwa Anda sedang membangun fondasi untuk sebuah warisan kebijaksanaan, iman, dan pengelolaan yang akan memberkati generasi yang akan datang. Bab 10. Disempurnakan melalui ujian. Kadang perjalanan kita dibimbing oleh ujian yang tampaknya penuh tantangan. Namun di balik setiap ujian terdapat pelajaran berharga yang membentuk kita, seperti emas yang dipanaskan untuk menghilangkan kotoran. Ujian dalam hidup mengkikis segala sesuatu yang tidak esensial, menyisakan kekuatan yang lebih murni. Ketika kita tidak memiliki apa yang kita inginkan, kita diajak untuk kembali kepada sumber kehidupan yang lebih tinggi, untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia. Di tengah kesulitan, kita dipanggil untuk mengasah ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar. Dan dari situ, iman kita semakin berkembang serta pandangan spiritual kita semakin jelas. Terkadang perjalanan kita terasa lambat, dan kita merasa waktu untuk menerima berkat sudah tiba. Namun kehidupan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu memiliki waktu yang sempurna. Pada saat-saat ketika kita merasa tertunda, sesungguhnya ada persiapan yang sedang berlangsung, mengatur segala sesuatunya dengan penuh kehati-hatian, sehingga saat yang tepat tiba, kita siap untuk menerima dengan penuh kedamaian. Seperti yang tertulis dalam kata-kata bijak, tunggu dengan sabar karena segala sesuatu yang ditunggu pasti akan datang pada waktunya. Dalam setiap perjalanan spiritual, kita sering dihadapkan pada saat-saat ketidakpastian. Saat itulah, kita diajak untuk lebih percaya pada yang tidak tampak, untuk berjalan dengan iman meski mata kita belum melihat kenyataan. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang apa yang sedang kita bangun di dalam diri kita. Keyakinan yang tak tergoyahkan, meski segala sesuatunya tampak kabur. Dengan berjalan di jalur ini, kita diajak untuk melepaskan keterikatan pada apa yang dunia anggap sebagai tanda kesuksesan, dan untuk mempercayai bahwa perjalanan ini sudah direncanakan dengan penuh kebijaksanaan. Meski tidak selalu kita mengerti cara kerjanya, kesulitan finansial seringkali hadir untuk menghapus rasa aman yang kita anggap pasti. Ia mengajak kita untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal yang tampak, yang bisa dihitung atau diraba, dan mulai mengandalkan kekuatan yang tak tampak, namun begitu nyata. Ini adalah ujian kepercayaan yang murni. Mudah untuk percaya saat segala sesuatu tampak berkelimpahan, namun dapatkah kita tetap mempercayai ketika kita merasa kekurangan? Kepercayaan sejati teruji ketika segala yang tampak tak lagi dapat dijadikan sandaran. Dalam momen seperti ini, kita tidak hanya dipersiapkan untuk perubahan finansial, tetapi juga untuk membangun kepercayaan yang mampu mengatasi segala tantangan, kepercayaan yang kokoh saat badai datang, dan ketergantungan yang lebih dalam pada sesuatu yang tak bisa dilihat dengan mata fisik. Inilah inti dari hidup dengan kepercayaan yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita. Sebagai jiwa yang terpilih, terkadang kita juga dihadapkan pada pelajaran dari pengelolaan sumber daya yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Mungkin di masa lalu, kita tidak memanfaatkan berkat dengan bijaksana dan saat ini kita merasakan dampaknya. Mungkin ada saat-saat ketika kita terlalu fokus pada kepuasan sesaat dan melupakan untuk mengelola dengan bijaksana, atau menunda untuk berbagi dan berinvestasi dengan penuh pertimbangan. Saat ini kita mungkin merasa kekurangan,
bukan karena alam semesta tidak mendukung, tetapi sebagai panggilan untuk mengubah cara kita mengelola segala yang telah diberikan. Kehidupan ini mengajarkan kita bahwa tanggung jawab adalah bagian dari berkat itu sendiri. Sebelum kita diberkahi lebih banyak, kita perlu belajar untuk menghargai dan mengelola dengan kebijaksanaan apa yang sudah ada. Keberkahan sejati bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk memberi manfaat lebih luas. Dan ketika kita gagal memahami nilai tanggung jawab, kadang-kadang keberkahan itu tertunda, memberi ruang untuk kita belajar dan berkembang. Saudaraku jiwa terpilih, jika saat ini Anda merasa kekurangan dalam hal finansial, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sudah menjadi pengelola yang bijak atas apa yang telah diberikan kepada saya? Ini bukanlah waktu untuk merasa putus asa, melainkan waktu untuk menyusun kembali niat, memusatkan perhatian, dan mempersiapkan diri untuk mengelola berkat yang akan datang dengan kebijaksanaan. Salah satu pelajaran penting yang dapat dipelajari dalam masa-masa kekurangan adalah menemukan kepuasan yang sejati yang tidak terikat pada materi. Di saat kita mengalami perjuangan, kita diberi kesempatan untuk belajar bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati bukan berasal dari apa yang kita miliki, tetapi dari hubungan kita dengan yang lebih tinggi. Kelimpahan materi mungkin datang dan pergi, tetapi kepuasan yang datang dari kedekatan dengan kekuatan yang lebih besar adalah yang abadi. Dalam kondisi apapun, ketika kita puas dengan apa yang ada, kita bisa merasakan kedamaian yang tak tergoyahkan, bukan karena kekayaan, tetapi karena kehadiran yang lebih dalam-dalam. Hidup kita jika Anda tengah menghadapi masa kekurangan, pahamilah bahwa ini adalah saat untuk menemukan kepuasan sejati dalam kedamaian batin, dan bukan dalam hal-hal duniawi yang sementara. Selain itu, mungkin tujuan hidup Anda memerlukan Anda untuk melewati masa-masa terbatas ini. Kadang perjalanan spiritual kita memerlukan kita berada dalam keadaan kekurangan untuk sementara waktu, untuk mengasah ketulusan dan niat hati kita. Masa ini bukanlah sebuah keadaan yang permanen, tetapi bagian dari perjalanan yang diperlukan. Tujuan hidup kita mungkin melibatkan pekerjaan atau misi yang tidak memberikan keuntungan materi langsung, namun hadiah sejati datang dalam bentuk pengalaman batin dan kedalaman spiritual yang lebih tinggi. Pada akhirnya, kita diajarkan untuk mengejar tujuan yang lebih besar tanpa terikat pada hasil duniawi. Dalam masa kekurangan, kita belajar untuk fokus pada apa yang benar-benar penting, dan melalui tantangan ini, kita dipersiapkan untuk menerima berkat yang datang dari kesetiaan dan pemurnian niat. Musim ini adalah ujian bagi jiwa, sebuah perjalanan yang dirancang untuk menguji apakah Anda tetap setia pada panggilan dalam dirimu, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Mudah untuk berkomitmen ketika segala sesuatu telah tersedia, namun, bisakah Anda tetap teguh ketika segala sesuatu tampak terbatas? Alam semesta ingin tahu apakah Anda tetap bisa berkata ya pada perjalanan hidupmu, bahkan ketika hal-hal duniawi tampak jauh dari jangkauan. Apakah Anda akan tetap mengejar tujuan hidupmu ketika imbalan duniawi belum datang? Waktu ini digunakan untuk memastikan bahwa hatimu terfokus pada kebenaran yang lebih tinggi dan bukan pada kesuksesan semu. Ketika Anda melewati ujian ini, ketika niatmu murni dan keyakinanmu teguh, berkat akan mengalir dalam bentuk yang tidak pernah Anda bayangkan. Teman-temanku, Anda tidak kekurangan. Anda sedang dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar. Alam semesta sedang menyelaraskanmu dengan waktunya, mengajarkanmu untuk hidup dengan iman, memurnikan pengelolaan hidupmu, menumbuhkan kepuasan dalam dirimu, dan memastikan bahwa niatmu selaras dengan tujuan ilahi yang lebih besar. Percayalah pada proses ini, karena segala sesuatu bekerja untuk kebaikan mereka yang membuka diri pada panggilan hidup yang lebih besar. Ambillah kisah ini sebagai contoh. Mengapa jiwa-jiwa terpilih terkadang melewati masa kekurangan? Dulu ada seorang wanita muda bernama Angela, yang lahir dalam sebuah keluarga yang diliputi oleh kemiskinan, sebuah bayangan yang selalu mengikuti mereka dan menghalangi impian yang bahkan tidak berani mereka ucapkan. Angela adalah yang pertama dalam keluarganya yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, sebuah jalan yang terbuka bukan hanya oleh kerja keras, tetapi oleh panggilan hidup untuk memutus siklus yang mengikat keluarganya selama bertahun-tahun. Angela tidak hanya melangkah ke pendidikan tinggi,
Ia melangkah menuju takdirnya, diperlengkapi dengan iman, doa, dan tekad untuk mengubah cerita keluarganya. Angela percaya bahwa dirinya dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui apa yang pernah dikenal oleh keluarganya. Dan ketika dia memulai perjalanan ini, Angela tahu bahwa untuk mengubah siklus tersebut membutuhkan lebih dari sekadar keberhasilan akademis atau pengetahuan finansial. Itu membutuhkan pertumbuhan batin, kebijaksanaan yang mendalam, dan kepercayaan penuh pada waktu alam semesta yang sempurna. Ia berdoa setiap hari untuk petunjuk, untuk kekuatan, untuk bertahan, dan untuk kebijaksanaan dalam menjalani hidup dan meraih kebebasan yang sejati. Secara perlahan melalui doa yang tak terhitung jumlahnya, usaha yang tiada henti dan pengorbanan yang mendalam, terobosan itu datang. Setelah menyelesaikan pendidikannya, kesempatan mulai terbuka bagi Angela, pintu-pintu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Berkah mulai mengalir dalam bentuk yang melimpah, pencapaian investasi dan usaha bisnis mulai berbuah. Dan tak lama kemudian Angela mulai membangun kehidupan yang hanya bisa dibayangkan oleh keluarganya. Seolah-olah setiap doa dijawab. Namun, dengan berlimpahnya berkat, datanglah perubahan yang halus, perubahan yang tidak langsung disadari oleh Angela. Apa yang dimulai sebagai rasa syukur yang tulus atas segala penyediaan mulai berubah menjadi keinginan yang mendalam untuk lebih banyak lagi. Berkah yang seharusnya memuliakan kehidupan justru menjadi obsesi baru. Angela mulai lebih memprioritaskan kekayaan, kesuksesan, dan pencapaian material daripada kedamaian batin dan hubungannya dengan alam semesta. Awalnya perlahan, ia melewatkan waktu untuk berhubungan dengan dirinya sendiri demi mengejar pencapaian, menunda momen berharga untuk berhubungan dengan energi positif demi acara duniawi. Lebih fokus pada akumulasi daripada keseimbangan dalam hidup, tanpa disadari, Angela mulai menjauh dari fondasi yang telah menopang perjalanan spiritualnya. Materialisme dan kesombongan masuk perlahan namun kuat, dan identitasnya mulai terbungkus, bukan pada siapa dirinya dalam kedamaian batin, tetapi pada apa yang telah ia kumpulkan di dunia. Kehidupan Angela mencerminkan perjalanan yang mendalam. Sebuah perjalanan dari kebahagiaan yang tampak sempurna menuju kehancuran yang mengajarkannya banyak hal tentang diri dan kehidupan. Ia pernah berada dalam hubungan yang tampak ideal di luar, dengan kekayaan, status, dan kenyamanan materi yang begitu mengesankan. Namun di balik semua itu ada kekosongan yang tak terungkapkan. Dunia Angela mulai runtuh ketika ia menghadapi kenyataan pahit, pengkhianatan yang begitu mengguncangnya, menyisakan luka yang mendalam di hatinya. Segala yang ia perjuangkan, termasuk kekayaan dan kesuksesan yang telah ia bangun, mulai luntur begitu saja. Keinginannya untuk mempertahankannya malah membuat segalanya semakin jauh terlepas hingga ia mendapati dirinya berada dalam krisis yang hampir merenggut segala yang ia miliki. Pada titik ini, Angela berdiri di persimpangan jalan, dikelilingi oleh puing-puing dari apa yang dulu ia anggap sebagai hidupnya. Ia menyadari bahwa semua yang ia percayai, uang, kesuksesan, bahkan cinta, ternyata tak mampu mengisi kekosongan yang ia rasakan. Namun dalam keheningan hatinya, ada sebuah suara lembut yang membimbingnya untuk melihat lebih dalam. Angela mulai menyadari bahwa dalam perjalanannya, ia telah menjauh dari inti dari segala yang ada, yang memberi makna sejati bagi hidupnya. Ia telah menggantikan hubungan yang lebih dalam dengan segala hal duniawi, berpikir bahwa kebahagiaan bisa datang dari pencapaian luar, bukan dari kedamaian batin. Saat segala sesuatu terasa kehilangan arah, Angela merasa terdorong untuk menyerah, bukan untuk mencari lebih banyak kekayaan atau kesuksesan, tetapi untuk menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dalam penyerahan itu, ia menemukan sebuah perubahan yang lembut namun kuat, sebuah kedamaian yang melampaui segala pengertian. Tidak ada perubahan instan dalam keadaan luar hidupnya, namun ada sesuatu yang lebih mendalam yang terjadi dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa kedamaian sejati tidak datang dari dunia luar, tetapi dari dalam dirinya, dan bahwa meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan ujian, ia tidak pernah benar-benar sendirian. Angela memulai perjalanan baru dalam hidupnya, kali ini dengan dasar yang berbeda, dengan keyakinan, dengan kerendahan hati, dan dengan melayani tujuan yang lebih tinggi. Ia mulai menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang kekayaan yang dulu ia cari,
melainkan tentang menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada kehendak yang lebih besar. Semua ujian yang ia jalani, kejatuhan dalam materi, luka hati, merupakan bagian dari perjalanan untuk menemukan apa yang benar-benar berarti. Angela menemukan bahwa kedamaian yang sejati dan kepuasan yang abadi hanya dapat ditemukan dalam melayani tujuan yang lebih tinggi, bukan dalam mengejar janji duniawi yang bersifat sementara. Ia membangun kembali hidupnya dengan tujuan yang baru, sekarang memahami bahwa setiap berkat adalah alat untuk kebaikan yang lebih besar, bukan gangguan dari jalan yang lebih dalam. Angela menggunakan pengalamannya, kebangkitannya, kejatuhannya, dan pembelajarannya untuk berbagi dengan orang lain. Ia mulai berbicara kepada wanita muda, mengajarkan mereka tentang kebijaksanaan hidup, tetapi yang lebih penting, tentang bahaya menjadikan kesuksesan materi sebagai tujuan utama. Ia membantu mereka menyadari bahwa meskipun kerja keras dan ambisi itu penting, tidak ada yang lebih penting daripada menjaga nilai-nilai yang lebih dalam di pusat hidup mereka. Kisah yang telah menjadi cerminan tentang kebaikan yang lebih tinggi, pengingat bahwa meskipun kita terkadang kehilangan arah, selalu ada tangan yang siap membimbing kita kembali pada tujuan sejati kita. Perjalanan Angela dari kekurangan menuju kelimpahan dan kembali ke kerendahan hati menjadi kisah tentang kebangkitan spiritual yang kuat. Ini bukan lagi tentang memecahkan masalah kekurangan materi, ini tentang mengatasi kekurangan yang lebih dalam, kekosongan jiwa. Ia belajar bahwa segala pemberian dalam hidup tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan tujuan yang lebih besar, tetapi untuk membawa kita lebih dekat pada kebaikan itu. Dan dengan pelajaran itu, ia menjalani sisa hidupnya dalam kelimpahan kasih yang lebih tinggi, mengetahui bahwa kekayaan sejati ditemukan dalam hati yang diserahkan pada tujuan yang lebih besar. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya berbicara kepada hati Anda. Anda lihat, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dibentuk dalam diri Anda. Dunia mungkin mengukur kesuksesan dengan harta benda, tetapi ada ukuran yang lebih dalam, yang mengukur melalui karakter, tujuan, dan ketaatan. Terkadang kita diberi pengalaman kekurangan untuk membebaskan kita dari belenggu materialisme, untuk mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati tidak ditemukan dalam kekayaan duniawi, tetapi dalam kedalaman dan kehadiran yang lebih besar. Panggilan semesta sedang bergema dalam hidupmu, mengajakmu untuk bergantung lebih dalam pada kekuatan yang lebih tinggi. Meskipun segala hal di dunia ini tampak kosong, ingatlah bahwa kedamaian sejati dan penyediaan yang tidak terbatas hadir di dalam jiwa yang terbuka untuk menerima. Ketahuilah bahwa bahkan dalam ketidakpastian duniawi, ada kekuatan tak terhingga yang mengalir untuk mengisi setiap ruang kosong dalam hidupmu. Untuk setiap jiwa yang mendengarkan suara ini, mari kita hadirkan doa dan harapan. Kita bersatu dalam ketenangan dan keyakinan bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan ini. Kita membuka hati untuk menerima kelimpahan yang telah disiapkan untuk kita, meskipun mata kita mungkin belum sepenuhnya melihatnya. Dalam saat-saat kesulitan, ketika segala sesuatu terasa hilang, percayalah bahwa ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Biarkan kesulitan ini mengajarkanmu untuk menemukan kekuatan yang lebih dalam dan pahami bahwa segala tantangan adalah kesempatan untuk pertumbuhan jiwa. Bukalah pikiranmu untuk melihat bahwa meskipun dunia ini tampak penuh kekurangan, ada rencana yang lebih tinggi yang sedang mengarahkannya menuju sesuatu yang jauh lebih baik. Buka hati untuk menerima hikmat dalam setiap langkah. Jangan hanya mencari penyelesaian cepat, tetapi cari pemahaman yang lebih dalam setiap ujian yang datang. Dalam setiap kesulitan, ada kesempatan untuk menemukan kekuatan baru, ketahanan yang hanya bisa tumbuh dari dalam diri. Jadikan setiap ujian sebagai jalan untuk mengasah karakter dan membuka ruang bagi keberanian yang lebih besar. Kami menyatukan hati dan pikiran untuk melepaskan diri dari siklus ketakutan, kekurangan, dan kecemasan yang mengikat. Kita memilih untuk hidup dalam kelimpahan, bukan hanya dalam materi, tetapi juga dalam kedamaian batin dan kebijaksanaan yang datang dari dalam diri kita. Lepaskan segala belenggu yang menghalangi jalan kita menuju kelimpahan sejati. Sekarang, izinkanlah diri kita untuk membuka pintu kelimpahan yang lebih besar. Terimalah setiap berkah yang datang, bukan hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam kekuatan spiritual yang menyertainya.
Kita dipanggil untuk hidup dengan keyakinan bahwa perjalanan kita menuju masa depan yang penuh dengan potensi dan keajaiban sudah dimulai. Semesta kami memohon untuk diberikan kebijaksanaan dalam mengelola segala sumber daya yang kami miliki. Bimbinglah kami untuk bijak dalam setiap keputusan, karena kami tahu bahwa ketika kami menghargai hal-hal kecil, maka kami akan diberikan kemampuan untuk mengelola yang lebih besar. Bantu kami untuk menyadari bahwa setiap berkah, setiap sumber daya yang kami miliki adalah anugerah dari semesta, dan semoga kami mengelolanya dengan rasa hormat dan penuh kesadaran. Biarkan kami tidak terjebak dalam pemborosan, tetapi belajar untuk hidup dengan disiplin dan tanggung jawab, mengetahui bahwa mereka yang mengelola dengan bijak akan diberi berkah yang melimpah. Semesta kami memohon agar Engkau membebaskan kami dari keterikatan terhadap materi dalam dunia yang terus-menerus mendorong kami untuk mengejar lebih banyak. Ingatkan kami bahwa kekayaan sejati terletak dalam kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam semesta. Bantu kami untuk melepaskan keinginan akan kekayaan dan status duniawi, dan fokuslah pada harta yang tak terlihat, yang tak bisa dicuri dan tak akan rusak. Biarkan kami tetap berfokus pada apa yang benar-benar penting, dan biarkan hati kami tetap murni dalam perjalanan kami menuju kedamaian sejati. Semesta kami memohon kesabaran dalam perjalanan ini. Banyak di antara kami yang menantikan perubahan, namun jawabannya seolah tertunda. Ajari kami untuk mempercayai waktu yang telah ditentukan, mengetahui bahwa segala sesuatu datang pada saat yang tepat. Biarkan kami tidak lelah dalam berbuat baik, karena kami tahu bahwa pada waktunya hasil dari usaha kami akan terlihat, asalkan kami tidak menyerah. Kuatkanlah iman kami, dan biarkan kami tetap yakin pada janji-janji yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami. Kami juga memohon agar kesempatan yang tersembunyi dapat terungkap. Bukakanlah pintu yang tak bisa ditutup oleh siapapun, dan biarkan kami tidak melewatkan berkat yang sudah disiapkan untuk kami. Berikanlah kebijaksanaan untuk mengenali setiap kesempatan dan keberanian untuk melangkah melalui setiap pintu yang terbuka. Kami percaya bahwa tidak ada kesempatan yang akan terlewatkan dalam perjalanan kami menuju peningkatan diri. Lindungilah kami dari keputusan terburu-buru dan biarkan kami bertindak dengan keyakinan, bukan ketakutan. Semesta, kami melepaskan semua kecemasan terkait keuangan. Banyak dari kami yang merasa tertekan oleh kekhawatiran tentang masa depan. Namun hari ini kami serahkan semua beban itu. Kami percaya bahwa semesta akan menyediakan segala yang kami butuhkan, seperti alam menyediakan segala yang diperlukan bagi kehidupan. Biarkan kedamaian mengisi hati kami, bahkan di tengah ketidakpastian. Kami juga berdoa untuk rasa puas dalam segala keadaan. Ajari kami untuk merasa cukup, mengetahui bahwa kekayaan sejati kami ditemukan dalam kedamaian batin dan kesyukuran. Biarkan kami tidak tergoyahkan oleh fluktuasi keadaan, tetapi tetap berlabuh pada kebenaran bahwa kami sudah kaya dalam energi positif yang mengalir dalam hidup kami. Kami menolak segala bentuk sabotase yang mencoba menghalangi kelimpahan dalam hidup kami. Kekuatan gelap datang untuk mengaburkan jalan kami, namun cahaya yang lebih besar datang untuk memberi kehidupan dan membawa kelimpahan. Biarkan kami melepaskan keterikatan pada pemahaman terbatas kami dan percayakan diri kami pada kebijaksanaan yang lebih tinggi yang membimbing kami dalam setiap langkah. Bahkan ketika segala sesuatunya tampak kurang, bantulah kami untuk menjaga hati yang penuh kemurahan, agar kami selalu mengingat bahwa memberi adalah berkat terbesar. Biarkan kami memberi bukan karena kewajiban, tetapi karena limpahan cinta yang mengalir dalam diri kami. Semoga kemurahan hati kami menjadi benih yang menumbuhkan berkat lebih besar dalam hidup kami. Kami mohon agar kami memiliki keyakinan yang dalam untuk menyerahkan segala hal, termasuk keuangan kami, pada kekuatan yang lebih besar. Ajarilah kami untuk selalu mencari tujuan yang lebih tinggi terlebih dahulu, karena ketika kami melakukannya, segala hal lainnya akan mengalir dengan mudah. Kami menyatakan bahwa sumber kehidupan kami berasal dari tempat yang lebih dalam, dan kami tidak akan kekurangan. Bebaskan kami dari keterbatasan yang mengikat dan bimbing kami untuk melepaskan segala bentuk hambatan yang telah menghalangi kemajuan kami. Angkat kami dari keterikatan yang membuat kami merasa terjebak dan izinkan kami melangkah dengan penuh
keyakinan menuju kelimpahan yang telah disiapkan bagi kami. Biarkan ini menjadi waktu di mana kami berkembang menuju tujuan yang lebih tinggi, dan gunakanlah segala yang kami miliki untuk tujuan yang lebih besar. Kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kami miliki, tetapi bagaimana kami menggunakannya untuk kebaikan yang lebih besar, untuk membantu sesama dan untuk berkontribusi pada dunia ini. Biarkan kami menjadi saluran bagi energi positif dan memberi dampak yang mendalam bagi orang lain. Cobalah untuk menyimak setiap kata yang tertulis dengan hati yang terbuka, karena hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana kita menjalani perjalanan yang penuh dengan pelajaran, tantangan, dan kesempatan untuk berkembang. Kehidupan kita tidak diukur dari angka-angka yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita menyikapi setiap momen yang kita jalani. Terkadang, kita terlalu fokus pada apa yang tampak di permukaan, kekayaan, status, atau segala sesuatu yang dapat kita ukur dengan cara yang materialistik. Namun, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bekerja dalam kehidupan kita, yang tidak dapat kita lihat dengan mata biasa. Kekuatan ini lebih besar daripada segala hal yang bersifat sementara, lebih mulia daripada apapun yang dapat kita hitung dengan kalkulator atau timbangan duniawi. Ketika kita sadar akan hal ini, kita akan mulai menyadari bahwa hidup ini lebih dari sekadar pencapaian duniawi. Kehidupan ini memiliki makna yang lebih dalam dan lebih luas daripada apa yang terlihat di luar. Ketika kita benar-benar memahami bahwa hidup kita dipengaruhi oleh hubungan kita dengan kekuatan yang lebih besar, kita akan menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan, bahkan di tengah badai kehidupan. Dalam setiap langkah yang kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada pengalaman yang dapat memperkaya jiwa kita. Jangan biarkan kebingungan dunia ini membuatmu lupa akan tujuan sejati yang ada dalam hidupmu. Ketika kita fokus pada hubungan kita dengan sumber kehidupan yang lebih tinggi, kita mulai merasakan perubahan yang nyata. Perubahan ini tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan, tetapi perubahan itu akan membuat kita semakin dekat dengan siapa kita sebenarnya dan apa yang sebenarnya penting dalam hidup. Ingatlah, dalam perjalanan ini, tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian yang kita rasakan dalam hati. Keberhasilan duniawi mungkin akan datang dan pergi, tetapi kedamaian yang datang dari dalam hati adalah sesuatu yang abadi. Setiap perjalanan yang kita lalui, setiap tantangan yang kita hadapi, itu semua adalah bagian dari proses untuk menemukan kedamaian sejati dan kebijaksanaan yang mendalam. Setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan alam semesta ini. Ketika kita hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi, kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan tujuan hidup kita adalah untuk berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar, bukan sekadar mencari kebahagiaan pribadi. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh keyakinan, dengan pengertian bahwa apa yang kita butuhkan untuk meraih kebahagiaan sejati telah tersedia untuk kita, bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam bentuk hubungan yang kita jalin dengan kekuatan yang lebih besar. Percayalah bahwa setiap langkah kita adalah bagian dari rencana yang lebih besar, dan bahwa perjalanan ini membawa kita pada pencapaian yang lebih tinggi daripada apa yang bisa diberikan dunia. Jangan takut untuk melangkah maju. Bahkan ketika jalan tampak penuh dengan rintangan, setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang, untuk memperkuat hati kita, dan untuk menemukan potensi yang kita miliki yang sebelumnya mungkin belum kita ketahui. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita memiliki tujuan, dan setiap langkah kecil yang kita ambil menuju kebaikan adalah langkah menuju kedamaian yang lebih besar. Kehidupan ini adalah anugerah yang tak ternilai, dan setiap detiknya adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Jangan terjebak dalam perbandingan atau pencapaian yang hanya bersifat sementara. Fokuslah pada hubungan kita dengan sumber kehidupan yang lebih tinggi, dan percayalah bahwa apa yang kita butuhkan untuk hidup yang penuh makna dan kedamaian sudah ada di dalam diri kita sendiri. Jadi, beranilah untuk percaya pada diri sendiri dan pada kekuatan yang lebih besar yang memandu langkahmu. Setiap perjalanan yang kita jalani, meskipun penuh tantangan,
adalah bagian dari proses untuk menemukan kedamaian sejati dan kebijaksanaan hidup yang lebih dalam. Jangan biarkan keraguan atau ketakutan menghentikan langkahmu. Teruslah melangkah, dengan keyakinan bahwa setiap langkahmu membawa kamu lebih dekat pada tujuan yang lebih tinggi.